Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rini di Yoga Bersama Rini. Hari ini teman-teman, kita akan latihan yoga untuk panggul. Kebetulan saya cek di video, itu lumayan banyak peminatnya, viewsnya cukup tinggi. Kemudian juga banyak yang request. Mungkin hari ini gerakannya ada beberapa yang sama, tapi saya akan jelaskan sedikit lebih detail mengenai otot dan lain-lain. Kemudian yang membedakan adalah saya akan menambahkan strengthening di latihan ini. Tapi strengtheningnya tidak terlalu tidak terlalu agresif, tidak terlalu fantastis, biasa-biasa saja. Tapi untuk strengthening dan stretching beberapa kita membutuhkan tali, jadi teman-teman siapin tali. Kalau nggak ada tali boleh siapin ikat pinggang. Kalau teman-teman punya resistant band yang biasanya kita buat workout, kelas pilates dan lain-lain sering menggunakan itu, teman-teman boleh gunakan juga. Yang bentuknya loop, jadi nanti kita gunakan di paha. Kemudian saya nggak punya ya, jadi saya nggak bisa contohkan, tapi simpelnya teman-teman siapin tali aja karena ini akan sangat berguna untuk kita strengthening. Yang kedua, siapkan balok teman-teman, nanti ini juga lebih banyak kita gunakan untuk strengthening. Jadi walaupun teman-teman sudah terbiasa latihan yoga, kadang-kadang orang yang sudah terbiasa latihan merasa bahwa sudahlah tidak usah pakai props, tapi kali ini saya benar-benar mengencourage teman-teman untuk gunakan karena strengtheningnya akan terbantu oleh props ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa pakai baju yang nyaman. Kita ketemu di matras. Mari teman-teman, kita langsung mulai latihan kita. Kita mulai dengan pose yang pertama. Teman-teman boleh bawa kaki ke depan, jadi kita seperti duduk bersila. Kalau mungkin teman-teman lihat dari kamera seperti duduk bersila. Tapi kali ini saya pengen teman-teman bawa kakinya jauh. Jadi kalau bersila biasanya begini, mendekat. Ini menjauh ke depan. Kemudian bawa pergelangan kaki di bawah lutut. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau dilihat dari atas, dari view-nya teman-teman, ini seperti garis lurus dua kaki ini. Ya, ini seperti firelock pose tapi yang versi option. Mari kita menikmati nafas di pose ini. Angkat tangannya naik ke atas, tarik nafas, inhale. Buang nafas maju ke depan, tundukkan badannya ke bawah, kemudian boleh rambat-rambatkan tangannya ke depan. Atau misalnya nggak nyaman di sini aja udah cukup terasa, teman-teman boleh gunakan bantal sofa yang sudah disiapkan atau balok. Jadi lebih rileks tubuh atasnya, biarkan tubuh bawahnya lebih banyak merasakan stimulasi. Breathe in and breathe out. Di dalam pose ini kita ngerasain, kalau di saya gluteus atau otot bokong, kemudian mungkin beberapa dari teman-teman akan merasakan paha dalam justru yang berasa. It's okay, sama aja. Yang penting teman-teman bisa ngerasain stimulasinya. Mungkin kalau sudah lebih nyaman, lebih enak, dorong ke depan lebih banyak sehingga badannya menutup ke bawah lebih rendah. Dan stimulasinya sedikit terasa lebih dalam. Kita tahan di sini agak lama, sengaja saya ajak teman-teman bercerita biar tidak terlalu terasa. Kalau misalnya nyaman, boleh nikmati dengan nafas. Inhale dan exhale. Rasakan tubuhnya mengembang dan mengempis. Kembali tarik nafasnya. Buang perlahan. Inhaling. Dorong ke depan lebih jauh boleh. Good. Mari perlahan dari sini kita bangun. Kita akan langsung ganti kakinya. Jadi kalau yang tadi depan, sekarang teman-teman tukar di sisi dalam. Agak maju ke depan, pergelangan di bawah lutut. Jadi kalau dari atas lurus posisinya, ini bersila, ini lurus. Oke? Mari kita lakukan. Tarik nafas, inhaling, tegak badan, buang nafas, maju ke depan. Kemudian kembali nikmati stimulasinya. Biasanya akan lebih terasa dalam di kaki bagian depan. Jadi kalau kakinya yang depan adalah kaki kiri, berarti bokong kirinya akan lebih terasa atau paha dalam kirinya lebih terasa. Nafas panjang. Kalau teman-teman di rumah ada yang ngerasain Mbak Rini, saya kok nggak ngerasa di dua tempat tersebut ya, ngerasanya justru di paha belakang, boleh silahkan di sharing di kolom komentar. Breathe in and breathe out. Tahan di sini nafas teman-teman.
Teman-teman boleh merasakan bagian panggul, bagian lower back-nya itu seperti mengembang, jadi seperti melebar, terbuka. Pada saat tarik nafas dan pada saat buang nafas seperti mengempis dan mengecil. Kembali inhaling, exhale perlahan. Tarik nafas panjang. Buang nafasnya lembut. Oke, mari kita bangun. Kita akan lakukan Upavista Konasana, membuka kaki dua-duanya lebar ke samping. Saya akan kasih trik sedikit buat teman-teman yang sudah sering melakukan latihan ini, terus hip openernya sudah cukup oke, tidak merasa kendala apapun yang merintang. Mari kita dalemin pose ini dengan cara saya akan kasih dua opsi ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau ternyata membuka kaki seperti ini tidak nyaman. Nanti saya akan kasih opsinya. Ini opsi yang pertama dulu. Teman-teman boleh buka kaki selebar-lebarnya, tangannya bawa ke belakang, angkat panggulnya naik, kemudian maju ke depan. Nah, tumit kakinya dijejak, jari kakinya aktifkan naik ke atas. Perhatikan ini poin paling penting kalau teman-teman mau dalemin pose ini. Tulang panggulnya kita tumpahkan ke depan. Jadi dengan sengaja kita naikin badannya tegak, kemudian tumpahkan ke depan tulang panggulnya, sehingga tulang duduknya sedikit lebih terangkat atau tulang ekornya sedikit lebih tinggi. Jadi posisi tulang duduk itu tidak lagi menempel di matras, tulang duduknya terangkat. Jadi teman-teman bisa ngerasain benar-benar di sisi dalam paha. Nafas di sini, breathe in and breathe out. Teman-teman boleh tahan. Hold kurang lebih 5-10 nafas, karena untuk teman-teman yang kesulitan ini opsinya. Tekuk salah satu lututnya, namanya Janusirsasana. Kemudian teman-teman perhatikan, biasanya kalau dengan dua kaki range-nya cuman sampai sini. Tapi kalau teman-teman tekuk satunya, biasanya dia akan lebih lebar ke samping. Jadi kalau bisa lebih lebar lakukan. Kemudian tekan, kalau yang tadi tulang duduknya harus naik, kalau yang ini teman-teman tekan ke bawah biar terasa, lalu badannya maju ke depan. Bernafas di sini. Jadi kalau tadi bokongnya seperti terangkat, kalau yang posisi ini tekan ke bawah. 5 nafas teman-teman. Untuk yang membuka kaki dua-duanya ke samping, teman-teman tahan sampai selesai hitungan. Breathe in and breathe out, jadi jangan dilepas. Kecuali kalau sudah merasa sangat intens, boleh lepas dari pose. Breathe. 3 nafas lagi. Untuk sisi sini kita tahan. Untuk teman-teman yang gunakan dua kaki, boleh tahan lebih lama. Nafas panjang. Breathe in. Breathe out. Hold. Nikmati sejenak sensasinya. Dan cukup. Mari perlahan kita bangun. Kita tekuk lutut sebelahnya, yang dua kaki stay di situ boleh. Tutup badannya ke bawah, jangan lupa tulang duduknya tekan ke bawah, tangannya maju merambat ke depan, and then hold the pose. Latihan ini tidak hanya berguna untuk panggul, tapi juga berguna untuk membuka kaki bagian bawah, kecuali kita tidak akan sampai ke bagian betis. Kalau betis teman-teman bisa cari di latihan yang lain, tapi yoga untuk panggul ini saya rasa bukan hanya untuk teman-teman yang punya problem panggul, tapi ini stretch yang kalau tiap hari dilakukan benefitnya luar biasa. Jadi tidak hanya karena teman-teman punya problem di panggul lalu lakukan latihan ini, tapi ini kayak stretching yang aman untuk kita semua ketika kita bangun pagi atau sebelum kita tidur. Tapi perhatikan kalau teman-teman sebelum tidur jangan minum banyak-banyak, karena membawa tubuh ke depan itu menekan kandung kemih, itu bisa membuat kita pipis terus. Jadi usahakan untuk tidak minum banyak-banyak sebelumnya. Oke, anyway, sambil bercerita, mari kita bangun naik ke atas. Kita tekuk lutut sebelah kanan, kita bawa ke pigeon pose. Perhatikan, kalau biasanya pigeon pose-nya saya meminta teman-teman untuk membuka lututnya ke samping luar, kali ini lututnya boleh lurus. Lurus itu sejajar dengan hidung. Jadi kita kita menyasar paha bagian dalam, kita tekan ke bawah.
Kemudian paha bagian luar, terutama bagian bokong samping luar itu kita stretching. Kalau telapak kaki atau tumit kakinya mengganggu panggul, teman-teman boleh geser sedikit ke samping. Badannya tutup ke bawah, letakkan sikunya di matras. Kemudian breathe in and breathe out di sini. Hold sejenak, nafas panjang. Nikmati stretching dari sendi panggul. Rata-rata orang itu punya atau tight atau kaku di bagian sendi panggul. Jadi setelah stretching di bagian sendi panggul pasti rasanya seperti lega, seperti habis dipijet rasanya ya. Nyaman. Inhaling, exhaling, tahan, nikmati sejenak. Buat saya lebih terasa di bagian pangkal paha. Jadi pangkal paha itu pertemuan antara tulang paha dengan sendi panggulnya. Itu lebih terasa di sana. Breathe in and breathe out. Nikmati sejenak stimulasinya. Tahan di sini. Hal terakhir yang teman-teman perlu perhatikan adalah membawa panggul sebelah kirinya ke bawah lebih banyak. Nafas. Stay di sini. Dan cukup, mari kita bangun. Kita langsung tukar kakinya, kaki kiri ke depan, kaki kanannya ke belakang. Lututnya satu garis, jadi jangan ke samping, satu garis benar-benar berada di tengah-tengah dada. Telapak kakinya kalau mengganggu boleh geser sedikit ke samping, tutup badannya ke bawah, kita tahan di sini. Breathe in and breathe out, nafas. Otot di panggul juga bertanggung jawab kalau misalnya teman-teman punya sakit pinggang. Biasanya menstimulasi otot-otot di bagian panggul itu akan membuat sedikit lebih nyaman ya. Terutama untuk hari ini karena stretching dan strengtheningnya saya gabung. Jadi teman-teman boleh benar-benar perhatikan. Benar-benar nikmati. Apakah memberikan benefit hanya untuk panggul atau sampai terasa ke lower back atau malah justru ke betis. Perhatikan, setiap kita masing-masing sensasinya akan berbeda. Breathe in and breathe out. Hold the pose. Nafas panjang. Tahan. Panggul kanannya kita tutup ke bawah lebih banyak. Nikmati sejenak. Dan perlahan mari kita rilis, bawa kakinya langsung slide ke depan. Kita akan lakukan firelock pose versi full. Kalau tadi kita lakukan versi setengahnya, ini kita lakukan versi full. Kalau teman-teman lakukan versi fullnya nggak nyaman, silahkan balik yang ke pertama banget posenya ya. Jadi boleh lakukan yang pertama aja, semoga teman-teman masih ingat. Mari kita bawa kaki kanannya di depan. Kemudian pergelangan kaki sebelah kiri kita tumpuk di atas lutut sebelah kanan. Jadi ini posisinya seperti mengunci. Kemudian lutut sebelah kirinya itu satu garis sama pergelangan kaki sebelah kanan. Kalau ada yang seperti saya, teman-teman terus ke depan sakit banget, nggak bisa, sendinya sakit, nyeri dan lain-lain. Lepas, lakukan yang pertama tadi kita lakukan. Oke. Sebenarnya gampang kalau teman-teman melakukan yang pertama tuh tinggal diangkat aja kaki yang di atas, letakkan di depannya. Nah, ini udah balik ke posisi yang pertama. Mari kita lakukan. Kalau ada yang kayak saya tapi kok rasanya aman-aman aja ya, saya masih bisa tekan. Tekan gunakan siku kiri sampai sedikit lebih rendah ke bawah, kemudian tangannya kita bawa maju ke depan. Bernafas di sini. Sekali lagi, kalau terlalu intens, boleh teman-teman bawa kakinya ke depan atau sedikit dimundurin. Jadi nggak harus pergelangan kaki dan lutut benar-benar satu garis. Sedikit jauhkan nggak apa-apa. Breathe in and breathe out, kurang lebih 5 nafas di sini. Tahan. Stimulasi hari ini tidak terlalu tajam. Karena kalau teman-teman cari yang lebih tajam, saya punya deep hip opener. Cari aja videonya di playlist. Itu lebih tajam rasanya dari ini, jadi boleh dicek ke sana. Dan seperti lebih berkeringat latihannya. Breathe in, breathe out, hold, nafas. Teman-teman boleh gunakan alat bantu seperti ini. Badannya jadi lebih tinggi karena kalau sampai ke bawah saya rasanya nggak nyaman. Jadi saya pakai support di siku.
Hold sejenak nafas. Sedikit lagi teman-teman. Dan cukup. Mari kita ganti posisi, yang tadi di atas sekarang di bawah. Karena tadi saya kiri di atas, sekarang kirinya di bawah. Pergelangan kaki di atas lutut, lutut di atas pergelangan kaki. Tekan ke bawah kalau misalnya masih bisa. Kemudian turunkan badannya ke bawah. Oke, saya yang ini lebih sakit ya. Nafas, breathe in and breathe out. Pengalaman tubuh kita tuh beda-beda teman-teman, jadi jangan dipaksa. Dan sekali lagi, otot itu bukan benda mati, bukan sesuatu yang diperintah dengan otak kita dia bergerak atau seperti budak gitu ya di tubuh kita. Dia tuh hidup, dia tuh berkembang, dia tuh seperti mungkin kalau satu tubuh itu adalah organisasi, dia adalah orang-orangnya adalah tim. Otot itu adalah orang-orang dan mereka tuh punya partnya masing-masing. Tim ini ngerjain apa, tim satu ngerjain apa. Jadi seperti itu kurang lebih, harus dihormati. Jadi kalau butuh disupport, disupport. Kalau misalnya butuh dilatih atau butuh distimulasi lebih dalam, stimulasi lebih dalam. Jangan sampai teman-teman terlalu manjain lalu ototnya malah malas bergerak. Kurang lebih seperti itu. Sambil saya ngoceh, sambil teman-teman menikmati stimulasinya. Cukup deep, ini bukan pose favorit saya, tapi saya tahu saya harus selalu ngerjain ini. Nafas teman-teman, stay sejenak, hold, breathe in and breathe out. Oke, mari kita bangun. Oke, good. Kita akan lakukan pose yang namanya Mandukasana atau frog pose. Itu sedikit aneh memang kalau dilihat dari kamera, tapi saya rasa tidak ada stretching paha dalam yang sedalam pose ini, jadi akan tetap saya berikan ke teman-teman. Posisinya dari tabletop, kemudian bawa lututnya ke samping luar sebisa dan sejauh mungkin. Jadi jangan pelit-pelit, jauhin sampai teman-teman bisa ngerasain stimulasinya. Kemudian perhatikan, lutut dan panggul itu tidak terlalu ke belakang seperti ini, lututnya, bokongnya, dan tidak terlalu maju ke depan. Kalau maju ke depan malah nggak terasa. Jadi teman-teman jauhin, jaga lutut dan panggul satu garis, kemudian kita tahan di sini. Tarik sedikit pusarnya masuk biar tidak terlalu drop perutnya ke bawah. Kita tahan agak lama. Nafas panjang. Setelah beberapa gerakan tadi saya sudah bisa ngerasain lumayan banyak terasa rilis di tubuh. Hold di sini teman-teman. Saya lupa bilang jari kakinya arahkan ke samping. Breathe in and breathe out, hold. Ini juga bukan pose favorit saya. Karena intens sekali rasanya. Teman-teman ada yang bisa sampai plek ke bawah, silahkan lakukan. Nafas panjang. Ada yang masih tinggi sekali panggulnya di atas. Tidak apa-apa. I've been there before. Breathe in, breathe out. Kurang lebih 5 nafas lagi di sini sebelum kita masuk ke strengthening. Hold. Kenapa sih Mbak Rini selalu harus nafas setiap ngelakuin pose? Jadi kalau kita sinkronkan nafas dengan gerakan, terutama menahan pose, itu tubuh kita berada di sistem saraf yang namanya parasimpatetis. Terutama kalau teman-teman benar-benar membuang nafasnya lebih panjang. Nah, saraf parasimpatetik ini adalah nervous system yang membantu badan kita rileks. Jadi kalau teman-teman dalam posisi aktif, kemudian lakukan stretching, itu biasanya sakit banget besokannya karena aktif sebenarnya. Jadi aktif dan stretch itu biasanya lebih terasa. Jadi kalau latihan seperti ini sebaiknya tarik nafas, buang nafas, biarkan tubuhnya rileks. Jadi kita juga bisa menikmati stimulasi dari posenya dengan lebih maksimal. Dan pelan, mari kita masukkan kembali lututnya ke sisi dalam. Oke, kita akan langsung ke posisi tiduran teman-teman.
Peluk lututnya depan dada, boleh guling kanan dan guling kiri, boleh siapkan balok dan talinya di dekatnya karena kita akan gunakan ini. Inhale dan exhale. Peluk lutut depan dada, guling kanan, guling kiri. Nafas. Oke, bawa pergelangan kaki kanan di atas paha kiri. Tarik lutut kiri ke dada. Nikmati sejenak. Breathe in, breathe out. Relax sebentar di sini. Good. Kita ganti sisi sebelahnya. Nafas panjang, tahan. Oke, mari kita satu kali lagi stretchingnya. Yang terakhir adalah sisi kaki bagian luar. Teman-teman gunakan tali. Ambil talinya, letakkan di tengah-tengah kaki, tendang kakinya ke atas. Kita mulai dari sisi kanan biar bersama-sama, nggak bingung nanti. Tendang kakinya ke atas, nikmati sebentar paha belakangnya. Stay di sini. Inhale dan exhale, hold sejenak. Bernafas panjang, biarkan tumit kakinya ditendang ke atas, jari kakinya dibawa ke arah wajah. Nafas panjang. Dan kita pegang talinya hanya dengan tangan sebelah kiri. Kalau bisa kakinya tetap lurus-lurus, tapi kalau harus tekuk tidak apa-apa. Kaki yang sebelah kiri itu diluruskan ke depan. Perhatikan pelan-pelan, jatuhkan kakinya ke sisi sebelah kiri. Perlahan, jangan buru-buru. Oke, kalau bisa kakinya tetap dijaga lurus. Kalau sudah lurus, ditarik sedikit ke atas lebih banyak. Tangan yang sebelah kanan merentang ke samping, tahan di sini. Breathe in and breathe out, hold. Nikmati sejenak. Biarkan stretch di bagian sisi luar kaki agak tajam dari posisi bokong sampai ke belakang paha. Nafas, inhale, exhale, tahan sejenak. Breathe in and breathe out. Good. Kita bawa ke atas kembali. Kemudian turunkan kaki, kita lakukan sisi sebelahnya. Kaki kiri naik. Tendang kakinya ke atas, luruskan kakinya ke depan. Tendang posisi tumit kakinya, jari kakinya arahkan ke wajah biar sedikit lebih tajam di paha bagian belakang. Nafas, breathe, inhale dan exhale, stay. Ketika kita menendang, posisi panggul yang menyentuh lantai itu seperti ketekan ke bawah. Nah, posisi menekan atau panggul yang beradu dengan matras itu akan memberikan efek seperti dipijat karena ada tekanan di sana. Biasanya pinggangnya akan terasa nyaman. Breathe in, breathe out, hold the pose. Tahan. Mari kita pegang pakai tangan sebelah kanan. Jatuhkan kakinya ke sisi, pegang kakinya atau talinya dengan tangan sebelah kanan. Jatuhkan ke sisi kanan kakinya. Kalau space-nya nggak cukup, boleh geser-geser sampai teman-teman bisa luruskan. Karena kalau nggak lurus nggak dapat di paha luarnya. Nafas. Breathe in, breathe out, hold. Kalau udah tembok seperti saya, sebenarnya ini malah lebih enak. Karena teman-teman posisi tumit kakinya bisa seperti menendang. Ini akan lebih tajam lagi rasanya di kaki bagian luar. Tangan kirinya rentangkan ke samping. Breathe. Inhale dan exhale. Nafas panjang. Beberapa nafas lagi. Oke, good. Mari kita lepas talinya. Kita nikmati dulu sejenak stretchingnya teman-teman. Seperti di posisi savasana. Luruskan kakinya ke depan, kemudian nikmati sensasi dari stretching sebelum habis ini kita masuk ke strengthening.
Breathe in, breathe out. Oke, good. Mari kita mulai. Strengtheningnya sebenarnya gerakannya hanya di bridge pose saja. Yang pertama dan satu lagi ya, karena saya akan membawa teman-teman untuk memperkuat otot psoas. Jadi nanti kita akan coba di sana. Ambil bantal sofa atau baloknya, jepit di antara paha. Kita akan lakukan bridge pose. Jepit si baloknya sekuat-kuatnya bisa menjepit ke arah dalam. Kita tahan kurang lebih 10 hitungan. Telapak tangannya press di matras, tarik pusarnya masuk ke dalam, angkat panggulnya naik, kemudian telapak kakinya boleh lebih dekat, nggak apa-apa. Dorong panggulnya ke atas semampunya, lalu jepit si pahanya sekuat-kuatnya. Kita tahan di sini beberapa nafas. Saya sarankan teman-teman tahan kalau misalnya bisa dan mampu dan punya waktunya. Pasang timer, lakukan pose ini kurang lebih 1 menit. Teman-teman boleh pause dulu videonya, tahan 1 menit lalu lakukan kembali. Breathe, kurang lebih 10 hitungan, tahan. Atau mungkin kalau saya sambil ngoceh bisa sampai 1 menit ya. Nafas teman-teman, stay sejenak. Pusarnya masukin, panggulnya naik, kemudian jepit si balok sekuat-kuatnya ke arah dalam. Teman-teman akan bisa merasakan sisi paha, terutama bagian dalam, itu akan menguat. Tahan, breathe, inhaling dan exhaling. Nafas kurang lebih 5 lagi, 5 hitungan. Tahan sejenak teman-teman, hold, breathe in, breathe out, dan cukup. Turunkan ke bawah, lepaskan baloknya, boleh istirahat sejenak. Kita akan kembali lakukan gerakan yang sama, tapi nafas dulu. Dalam posisi itu, kalau teman-teman punya lower back pain, biasanya paha dalam ketika dikuatkan itu akan memberikan sensasi releasing di bagian lower backnya. Nafas. Mari kita fokus ke area bokong. Jadi teman-teman, saya sudah beberapa kali berikan juga ya. Angkat naik ke atas, kemudian tumit kakinya boleh agak maju ke depan, tidak seperti tadi, agak maju boleh. Angkat naik lebih tinggi, jari kakinya naikkan ke atas, kemudian tekan tumit kakinya ke lantai dan ke depan. Sehingga teman-teman bisa mengaktifkan otot bokong. Boleh dipegang bokongnya masing-masing, pasti akan terasa lebih seperti menjepit ke arah tengah. Nafas di sini, breathe in, breathe out, kurang lebih 10 hitungan sama. Pusarnya masuk, kakinya jangan terlalu terbuka, agak susah untuk bokongnya menjepit ke dalam. Jadi rapatkan kakinya sejajar sama panggul saja tulang pahanya. Breathe. 5-6 hitungan lagi. Tekan dan menendang ke depan. Jadi menekan ke bawah dan mendorong ke depan. Tahan. Breathe in, breathe out. Lagi kalau punya waktu, pause videonya, tahan 1 menit. Lalu lepas, lanjutkan ke next latihan. Tahan dan release. Cukup turunkan ke bawah. Legain sebentar, kita nafas dulu sebentar. Breathe in, breathe out. Tahan. Dan untuk selanjutnya kita akan fokus pada paha bagian belakang. Gerakannya sama, masih bridge pose. Kita angkat panggulnya naik, tarik pusarnya masuk ke dalam. Kemudian dari sini teman-teman seperti ini boleh agak mendekat telapak kakinya. Seperti menarik. Jadi seperti menekan telapak kakinya ke bawah lalu menarik ke belakang. Ini akan mengaktifkan paha belakang, terutama sisi bagian dalam. Jadi boleh teman-teman pegang kalau misalnya sudah benar atau belum. Jadi telapak kakinya menekan ke bawah, tumit kakinya seperti mau digeser ke arah bokong. Jadi gerakannya adalah seperti menarik ke dalam telapak kakinya. Pinggulnya naik tinggi, lebih tinggi boleh, tarik telapak kakinya ke dalam, tangannya boleh rest di bawah. Teman-teman bisa akan merasakan panas di semuanya ya kalau yang ini. Tahan. Jadi apalagi kalau misalnya tidak terbiasa untuk mengaktifkan otot paha belakang, akan terasa di semua paha. Jadi Mbak Rini saya nggak ngerasa di paha belakang, it's okay. Ya, si ototnya belum terbiasa bekerja, jadi kita ngerasanya masih di paha-paha yang lain yang bekerja. Anyway, nafas. Tarik pusar masuk, telapak kaki menekan ke bawah, seperti menarik ke belakang, tahan.
Kurang lebih 5 hitungan lagi selama saya berbincang dan berterus terang kepada teman-teman. Semoga tidak melepas posenya, tetap ditahan. Inhale dan exhale, nafas. Kemudian perlahan turunkan, rileks sejenak, boleh luruskan kaki, boleh tetap rileks di sini, nafas panjang. Kita akan lakukan 2 gerakan lagi. Untuk yang kedua terakhir ini teman-teman butuhkan tali. Kalau misalnya teman-teman punya strap yoga, boleh strapnya di kancing atau di kuatan dulu, di lock dulu. Caranya adalah nanti saya akan berikan di Reels atau di YouTube Short ya, caranya bagaimana. Oke, intinya adalah teman-teman membuat loop seperti ini. Kalau yang punya resistant band yang tadi saya sebutkan biasanya dipakai di kelas pilates, boleh juga teman-teman pakai. Loopnya itu cukup saja, jadi kita akan memasukkan kaki ke dalam loop ini. Kalau teman-teman pakai tali atau ikat pinggang, teman-teman kecilin sampai loopnya sekecil ini. Kita akan membawa lututnya ke arah luar. Posisinya harus nyaman. Kalau terlalu kecil boleh besarkan sampai kurang lebih teman-teman bisa selipkan satu telapak atau satu kepalan tangan di antara lututnya. Kemudian kalau sudah, kita akan bawa kembali ke bridge pose, ikat yang baik, yang kuat. Kita akan naikkan panggul kembali ke atas. Kemudian untuk kali ini teman-teman membawa lututnya ke arah luar sekuat mungkin. Jadi pastikan ikatan talinya juga kuat. Jadi ketika teman-teman membawa lutut ke sisi luar itu terkunci. Breathe in and breathe out kurang lebih sama 10 hitungan sambil saya bercerita. Hold sejenak, nafas panjang. Boleh angkat lebih tinggi. Posisi telapak kaki paling tidak sejajar sama lutut, jadi jangan terlalu jauh ke depan, jangan juga terlalu dekat ke arah dalam. Nyaman saja sampai teman-teman bisa mengangkat pinggul dengan nyaman. Bawa lutut keluar dengan kekuatan lebih kuat, jadi bayangkan ada yang mendorong, menarik si lututnya ke arah luar. Nafas panjang, breathe in and breathe out. Kurang lebih 5 hitungan lagi. Nafas teman-teman, stay di sini. Hold sejenak. And then release, cukup lepaskan. Lepaskan talinya. Seperti tadi saya sebutkan juga untuk gerakan strengthening yang lain, kalau teman-teman bisa ditahan sampai 1 menit, pause videonya, pasang timer, lakukan 1 menit. Untuk gerakan yang selanjutnya teman-teman, kita akan menstimulasi otot psoas. Jadi kalau tadi saya tidak banyak men-stretch otot psoas atau otot yang berada di pangkal paha, itu karena hampir semua gerakan yoga, terutama untuk yang bagian lunges, itu kalau diperhatikan itu sebenarnya menstimulasi bagian tersebut. Nah untuk yang ini saya lebih ke strengthening saja karena jarang sekali ada strengthening untuk otot psoas. Teman-teman boleh google otot psoas itu apa dan fungsinya apa. Penting biar teman-teman mengerti fungsinya di tubuh itu apa. Oke, mari kita angkat kaki sebelah kanannya, naikkan ke atas. Kita putar telapak kakinya ke arah luar. Kemudian kita jatuhkan ke arah bawah. Nah, saya hanya meminta teman-teman untuk menahan di sini. Kaki yang satunya boleh luruskan ke depan atau ditekuk senyamannya saja. Pilih saja. Ditahan agak lama sampai teman-teman bisa ngerasakan atau ngerasain si pangkal pahanya menghangat. Kurang lebih 1 menit sambil saya ngobrol. Kalau bergetar-getar gimana Mbak Rini? Oke, naikin sedikit lalu turunkan kembali. Breathe in and breathe out teman-teman. Dia akan terasa hangat benar-benar di pangkalnya. Nafas panjang, tahan di sini, hold. Jadi otot psoas itu otot yang sebenarnya menekuk lutut. Kalau kita menekuk lutut, posisi lutut seperti ini, nah ini menekuk seperti ini sebenarnya yang membantu adalah otot psoas tersebut. Jadi kalau kita duduk banyak, kita duduk terutama ya menurut saya, itu memendekkan otot dan membuatnya lemah tanpa kita bergerak. Misalnya kita jarang jalan, kita kebanyakan duduk, dan most of the people, terutama untuk orang-orang di kota besar, itu memang kebanyakan duduk. Jadi bagian ini harus kita latih, menurut saya pribadi seperti itu. Breathe in and breathe out, tahan sedikit lagi.
Kalau ngerasanya di semua kaki gimana Mbak Rini? Nggak apa-apa, seperti tadi saya sebutkan. Kalau otot itu seperti tim. Kalau misalnya salah satu orang di timnya itu tidak bekerja maksimal, yang lainnya akan membantu. Jadi mungkin teman-teman akan bisa ngerasain otot paha depan terasa, otot paha dalam mungkin terasa. It's okay, nggak apa-apa. Breathe in and breathe out. Dan cukup pelan. Tekuk lutut, bawa ke dada, relax sebentar. Nafas di sini. Oke, good. Mari kita lakukan sisi sebelahnya. Buat saya, tadi saya pas ngelakuin itu, saya ngerasainnya di paha bagian depan, tapi setelah saya tekuk, itu terasa banget di pangkal pahanya. Semoga teman-teman juga bisa ngerasain ya. Mari kita angkat kaki kirinya naik ke atas, kita turunkan ke bawah, sampai hampir nyaris tidak terlihat si jari kakinya. Kita arahkan ke samping luar. Jadi mau arahkan dari samping luar ke samping luar juga dari sini boleh. Lalu turunkan. Oke, kita tahan di sini. Ini akan lebih maksimal ketika teman-teman gunakan resisten. Tapi karena kita latihan sendiri, resistennya agak susah. Jadi kita tahan agak lama saja biar tetap kerja si otot. Inhale dan exhale di sini, nikmati panasnya. Panasnya tuh tidak seperti ketika kita melakukan warrior 2, ototnya panas gitu ya, bukan. Dia lebih panas dan tidak nyaman. Mungkin karena dia deep muscle, jadi rasanya seperti itu sensasinya. Breathe in and breathe out. Kurang lebih 5 hitungan lagi. Bernafas panjang. Sambil saya bercerita, ingat teman-teman, jangan dilepas, tetap dilakukan, tetap ditahan. Latihan seperti ini biasanya kita dapat di biomechanical yoga. Ini saya contek-contek, saya campur-campur sedikit gerakannya dan ilmunya. Jadi bermanfaat. Sudah cukup terasa. Breathe and then release. Cukup tekuk, bawa lutut ke dada, nafas sejenak. Inhale dan exhale. Oke, untuk yang terakhir, ambil bantal sofa atau baloknya yang sudah teman-teman punya. Kita akan membuka otot psoas, jadi kita nggak stretching tapi kita membiarkan dia memanjang. Kalau tadi saya cerita bahwa posisi duduk itu membuat dia memendek, jadi dia seperti ketekuk dan memendek. Untuk yang ini, dia akan memanjang posisinya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ketika kita selipkan balok di bawah, kemudian kita luruskan kaki ke depan, ini posisinya dia memanjang. Karena kalau menekuk dia memendek. Nah, kita akan stretchingnya di sini aja. Relax sebentar. Kalau misalnya nggak nyaman, terlalu tinggi misalnya bantalnya, coba cari yang lebih pendek, yang lebih kecil, yang lebih tipis. Sehingga lebih nyaman. Kalau bisa teman-teman luruskan kaki ke depan. Jadi walaupun hanya setebal handuk misalnya boleh. Kalau misalnya pinggangnya ternyata nggak enak Mbak Rini, pendekin aja serendah mungkin, sampai mungkin gulungan handuk teman-teman selipin di belakang itu boleh. Oke, mari kalau sudah tangannya bawa naik ke atas, pejamkan mata lalu biarkan badannya terbuka sisi depannya. Kita akan savasana di sini teman-teman. Tarik nafasnya panjang, biarkan perutnya mengembang tinggi ke atas. Buang nafas, biarkan tubuhnya kembali mengempis. Inhaling, benar-benar membawa fokus pada area pangkal paha yang kita panjangkan. Teman-teman rasakan saja. Jadi kaki yang teman-teman luruskan itu tidak menegang, benar-benar rileks. Sama seperti savasana, bedanya adalah kita menyelipkan sesuatu di bawah pinggang kita. Nafas. Breathe in and breathe out. Sambil teman-teman nikmati, sambil dibayangkan saja, posisinya adalah si balok ini tuh berada di tulang sakrum. Teman-teman boleh sambil Google juga nanti setelah berlatih tulang sakrum itu apa. Jadi posisinya ada di situ sehingga lebih maksimal lagi memanjangkan otot psoasnya. Jadi tidak benar-benar di pinggang, tidak berada di area pinggang, tapi di bawah pinggang. Bernafas panjang, inhale dan exhale. Saya tetap jelaskan biar teman-teman bisa maksimal sampai ke posenya, karena kadang-kadang sudah
diinfokan masih kurang tepat ya. It's okay. Memang seperti itu kalau kita latihan online. Breathe in and breathe out. Teman-teman boleh menikmati waktu di posisi seperti ini kurang lebih sampai 3 menit. Kalau lebih panjang misalnya nyaman, silahkan bisa sampai 5 menit. Nikmati. Dan terima kasih teman-teman sudah selalu berlatih bersama. Nikmati savasananya. Sampai ketemu di latihan berikutnya. Namaste.